Red 202 episode jodoh tag 1. Aduh, jodoh. Jodoh. Jodoh lagi. Johan, jodoh di tangan Burhan. Aneh banget. Aneh banget. Aneh banget. Assalamualaikum Sobat Vidivisi. Di Ramadan tahun ini Vidivisi Religi berkolaborasi dengan brand SCH mengeluarkan t-shirt eksklusif spesial Ramadan. Untuk melakukan pemesanan kalian bisa langsung klik link description box atau mengunjungi link yang ada di bio Instagram Vidivisi Religi. Menurut gua jodoh itu dicari dan cinta itu dibentuk. Anjay. Aneh banget. Namanya jodoh. Apa menurut Dela jodoh itu ditunggu atau dicari? Dicari dong. Dicari dong. Dicarilah. Kalau aku mendingan nunggu sih daripada nyari. Kalau gue sebagai cewek ditunggu kali ya. Kalau cewek mah ya harusnya ditunggu, kalau cowoknya harus nyari. Cuman kalau gue keseringan nunggu sih, kayak nggak usah nyari gitu loh. Dicari dong kalau laki-laki itu. Kenapa harus dicari? Karena kalau nunggu lama, Kak. Menurut gua jodoh itu dicari dan cinta itu dibentuk. Anjay. Bener nih. Jodoh itu dicari, ditunggu, dan dicapai. Jangan cuma dicari, jangan cuma ditunggu. Ditunggu apa dicari? Dijebak. Pak, anak bapak hamil anak saya. Dijebak kan. Astagfirullah. Actually both sih, dua-duanya. Gak mungkin kita diem doang, tapi gak mungkin juga kita terlalu berusaha untuk nyari, kayak maksudnya gak ngerem diri gitu kan. Ditunggu, karena kalau dikejar nggak ada harga dirinya, say. Kita kan cewek, tunggu aja. Ya kan, lu juga nunggu kan? Tunggu kalian. Dicarinya lalu apa? Ya, Tinder. Carilah hati. Mau gitu mengeluarkan uang 109.000 untuk menggunakan bot seperti itu ya Robunda. Ya ampun. Tapi dapat ya Robunda saat itu tuh dapet Pak, dapet. Ya ada juga yang dari aplikasi, cuman kalau gue sendiri gue nggak pernah sih nyari jodoh lewat aplikasi. Karena dulu pernah ada pengalaman yang wadidaw ya, ngelihat cewek cakep banget foto profilnya. Begitu nyampe ya cakep, versi dia cakep. Maaf. Kalau dengan usaha teman atau link teman tuh kadang biasa mujab dah. Lu harus explore luar buat cari jodoh lu gitu. Temennya teman kita gitu. Ikut nongkrong aja. Duit aja harus dicari ya nggak? Apalagi jodoh. Iya, harus usaha dong, ikhtiar. Ta'aruf atau diperkenalin sama dari orang tuanya gitu kan. Oh berarti perjodohan gitu ya? Beda dong. Kalau perjodohan kan anak lu harus nikah sama anak gua. Ada paksaan dari orang tua ke anaknya buat ngejodohin. Tapi kalau misalkan ta'aruf tuh orang tua laki-laki, orang tua perempuan tuh ketemu. Ayo dah kita ta'arufin, cocok atau enggak gitu. Yes, mantap. Itu bagus tuh. Kan ada pepatah jodoh itu nggak kemana. Menurut lo percaya nggak? Ya benar. Itu yang sedang gue aplikasikan sekarang ke kehidupan gue, kayak my life gitu ya. Saya percaya dengan kita diturunkan di dunia ini tidak sendirian. kan gue kebetulan punya komunitas runners juga ya di Bogor. Teman-teman gue ini ketemu jodohnya tuh rata-rata pas lagi lari bareng. Nggak sengaja tuh kan, lari bareng, jadinya lari ke pelaminan. Kayak jodoh tuh nggak kemana gitu, ada di situ. Ya kalau kita nggak kemana-mana, nggak ketemu juga. Jadi kita harus kemana? Ya kemana-mana biar ketemu. Percaya kalau orangnya bener. Kalau orangnya nggak tepat ya enggak. Ya kalau orangnya nggak macam-macam ya percayalah. Jodoh nggak akan kemana, tapi ntar jodoh bakalan kepatah sama namanya harta. Kalau lu nggak ada duit, lu nggak bakalan bisa nikahin anak orang, bro. Kerja makanya, pikir. Gue bingung juga sih, salah jodoh, mana cinta gue kandas lagi. Mana gue nikah, mau cerai lagi kan, bentar. Udah meeting segala macam. Kalau seumpamanya memang nggak rezeki ya bakalan cabut pas mau ujung-ujung syuting misalkan ibarat kata. Terus kalau sama kayak jodoh juga. Itu tuh pepatah buat orang-orang yang ngerasa hariwang dengan sama orang-orang yang nggak ada jodohnya. Hariwang teh apa? Hariwang teh worry, khawatir.
Pasti emang kalau gue tuh sekarang mikirnya ya emang jodoh tuh nggak bakal kemana. Just be patient, tapi juga usaha gitu loh kayak untuk mengejar jodoh itu. Nggak terlalu setuju sih dengan statement itu. Karena menurut gue kayak jodoh itu menurut gue ya kayak 50-50 gitu nggak sih? Kayak 50% takdir, 50% usaha lu buat perjuangin gitu. Jadi hidup, mati, jodoh, rezeki itu udah Allah yang ngatur. Jadi jangan takut gak bakal dapet jodoh, jangan takut gak bakal dapet rezeki, semuanya juga udah diatur. Ya, insya Allah nanti dikasih tahu. Makanya jangan cari yang seumuran lah, nyari adik-adikan aja. Yang bisa di bohongin. Iya lagi. Ada aja nih mas, astagfirullah udah. kasih pesan dong buat jodoh lu. Jodoh? Oh gak ada, belum ada. Jodoh. Aneh banget. Jangan bandel, udah pot. Udah pengen. Pokoknya buat jodoh gue dimanapun berada, jangan sampai deh lu berjodoh sama gue. Ada lu nanti ngutang, ngeredit, ngontrak. Jodohku yang ada di sana. Halo. Matanya jangan kemana-mana ya. Boleh lah iseng sama yang lain, tapi jangan diseriusin ya. Seriusinnya nanti aja sama gua. Sudah ketemu jodohnya. Halo, jodohnya aku. Apa kabar kamu di sana? Aku tungguin loh. Satu pesan buat jodoh gue adalah tolong treat gue dengan sangat amat baik, jangan ngecewain kayak mantan suami gue sebelumnya. Dah gitu doang. Whoever you are, just remember that I will always love you. Dan gue akan selalu ada di samping kamu, gimana pun ceritanya, gimana pun kondisinya. Maaf kalau ternyata sifat-sifat buruk aku baru keluar ketika nikah. Yang jelas mudah-mudahan kamu harus bisa menerima aku apa adanya. Kita bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan aku berharap ketika udah nikah kamu juga kerja ya. Jangan cuman ngandelin aku. Jangan begitu. Buat jodoh gue ya sekarang kerja yang bener lu kan, cari duit yang bener, di orang yang bener, biar jodoh lu juga bener. Buat jodoh Jikri dimanapun berada, perbanyak baca sholawat. Buat kamu tolong jaga diri, karena jangan sampai saya mendapatkan sisaan. Jaga baik-baik diri gitu, cowok brengsek. Mana anak muda nih sekarang, zaman nih memang sudah berubah zaman sekarang. Jodoh yang baik menurut Islam, yang solehah ya, insya Allah tidak meninggalkan 45 waktunya mungkin ya. Pastinya yang taat agamanya bisa membawa kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Gak ngentek-ngentek duit. Iso merawat diri biar suaminya nggak bosan nanti. Ketika gue dihadapi atau ternyata jodoh gue anak pesantren, gue bakal sujud, bener-bener sujud karena gue butuh orang yang ngebimbing gue. Even gue nakal gitu. Lu bisa lihat lah gue kayak gini, tapi emang gue mendambakan suami yang emang bener-bener lurus lah gitu di jalan. Obviously, udah pasti kan seagama, bisa menjadi imam yang baik, bisa membimbing istrinya gitu kan ya kelak nanti. Menerima apa adanya. Meren ya, iya mau cek kolot baheula. Ya yang bisa ngebimbing lu lah, ibadah lu jadi lebih bener gitu. Kalau misalkan perempuan ya mungkin lebih sering menutup auratnya, tidak banyak gibahnya gitu, gibahnya. Segala sesuatu tuh keluh kesahnya ya diobrolkannya ya sama pasangannya gitu. Saya tidak tahu ya, karena saya tidak bisa menyuruh dia dekat sama Tuhan juga gitu, ngerti nggak? Kayak kamu tuh harus dekat sama Tuhan kan? Saya tidak ada yang tahu ya. Koneksi seseorang terhadap Tuhannya itu kita tidak bisa melalui standar kita tuh tidak bisa. Jadi menurut agama itu dia tahu bagaimana siapa Tuhannya dan bagaimana cara dia menyembah Tuhannya, seperti itu loh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, 50.000 tahun sebelum diperkenalkannya langit kepada samudera, Allah Sang Maha Cinta telah menuliskan siapa nama jodoh kita di samping nama kita. Jodoh tak akan tertukar. Rezeki, kematian telah Allah tuliskan, telah Allah tetapkan. Maka siapa saja yang hari ini belum menemukan jodohnya, sangka baiklah kepada Allah. Allah telah siapkan jodoh untuk kalian. Ya, ingat, jodoh pasti akan ketemu. Jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat akan kalian temukan ya. Berakhir dengan apa? Dengan kematian. Jadi ada orang yang, bang aku udah tua nih gak kawin-kawin. Nah tenang, jodoh kalian sudah Allah siapkan. Di mana? Nanti di akhirat. Karena hakikat pernikahan sesungguhnya nanti di akhirat. Dunia ini ujian saja. Ada orang yang sudah mempersiapkan pernikahan, saling mencintai. Luar biasa, saling mencintai. Disiapkan gedung sudah.
Undangan telah disebar, undangan telah disebar, catering telah dipesan. Tahu-tahu besok paginya ada ucapan belasungkawa di depan gedung pernikahan. Mohon maaf, pernikahan tidak jadi dibuat. Kenapa? Karena pengantinnya meninggal semalam. Jadi hakikat jodoh yang sesungguhnya nanti di mana? Di akhirat, di surga. Ada orang yang menikah di dunia, tapi di akhirat mereka berpisah. Ingat, Fir'aun laknatullah alaih itu berjodoh di dunia. Istrinya di dunia adalah Ibunda Asyiyah alaihissalatu wassalam. Ya, tapi di akhirat Allah pisahkan mereka karena Fir'aun kafir ingkar kepada Allah, sementara istri beliau Ibunda Asyiyah adalah wanita solehah. Dan Nabi SAW menceritakan dalam hadis nanti Ibunda Asyiyah akan menjadi ratu bidadarinya baginda Rasulullah di surga. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang hari ini yang galau, yang belum menemukan jodohnya, ya kalian tenang saja, tenang saja. Ya, jodoh itu pasti akan ketemu. Kalau Allah tuliskan di dunia kalian ketemu, kalian ketemu. Ada yang bertanya juga, Bang, terus kalau katanya jodoh terus tiba-tiba bercerai, ya jodohnya Allah tuliskan hanya segitu di dunia. Ya, ada jodoh di dunia, ada jodoh di akhirat. Ingat, jodoh itu gambaran diri kita ya. Jodoh gambaran diri itu maksud nanti di akhirat. Allah akan sesuaikan kita dengan orang yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kadang kita lihat ada orangnya solehah, perempuannya baik, tahu dapat bajingan. Suaminya jahat, suaminya preman, pemabuk. Ya, ada yang sebaliknya, laki-lakinya soleh, baik, istrinya yang nggak benar. Nah, maka ingatlah, di dunia ini semua ujian saja. Kalian jangan menganggap jodoh kalian di dunia ini adalah jodoh kalian di surga nanti. Ya, berdoalah kepada Allah, ya Allah, kalaupun Engkau memberikan aku jodoh di dunia dengan orang yang aku cintai, mudah-mudahan ya Allah jadikan kami juga menikah nanti di surga nanti. Jadi seorang laki-laki yang hebat itu siapa? Seorang suami yang hebat adalah suami yang sukses membawa istrinya sampai ke dalam surga, lalu mereka sujud berdua di hadapan Allah setelah menatap indahnya wajah Allah. Maka buat sahabat-sahabat yang sudah menemukan istrinya, suaminya, jodohnya di dunia, kalian rawat, kalian jaga jodoh itu sampai mati. Sampai mati, kemudian mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan saleh dan salehah. Kemudian berdoalah kepada Allah supaya dijumpakan lagi nanti di surga. Jadi sahabat sekalian, jangan terburu-buru, jangan ambil jalan pintas. Orang mau cari jodoh, tiba-tiba dia harus datang ke dukun, pelet orang dan sebagainya. Jangan, naudzubillah min zalik. Ya, jodoh, rezeki, kematian Allah telah tuliskan, tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar jodoh. Nah, jadi hari ini yang sudah ta'aruf, Anda pacaran dengan satu orang, tahu-tahu nanti menikah orang itu dengan orang lain, bukan jodohmu, ternyata dia bukan jodohmu, kamu minta maaf sama suaminya. Karena selama ini kamu telah mencintai dan meminang, melamar, merawat istrinya yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Minta maaf ya. Jadi bersabarlah, jangan maksiat kepada Allah. Jodoh pasti bertemu. Di mana? Kalau tidak di dunia, nanti di surga. Bagaimana komentar kalian? Tuliskan komentar terbaik dan mention jodoh kalian semua insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.